Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten ke-7 pada tahun 1682 sampai 1687 dengan gelar Sultan Abu Nasr Muhammad Abdul Qahar. Penobatan ini disertai beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 17 April 1684 yang meminimalkan kedaulatan Banten. Karena dengan perjanjian itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dalam dan luar negeri harus atas persetujuan VOC. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, selangkah demi selangkah VOC mulai menguasai Kesultanan Banten, dan sebagai simbol kekuasaannya, pada tahun mendirikan sebuah benteng pertahanan di bekas benteng kesultanan yang dihancurkan. Selain itu, didirikan pula benteng Spilwijk sebagai bentuk penghormatan kepada Spilman yang menjadi Gubernur Jenderal VOC dari tahun 1682 sampai dengan 1685. Demikian pula Banten sebagai pusat perniagaan antar bangsa menjadi tertutup karena tidak ada kebebasan melaksanakan politik perdagangan kecuali atas izin VOC. Penderitaan rakyat semakin menjadi karena monopoli perdagangan VOC. Dengan kondisi demikian, sangatlah wajar kalau masa pemerintahan Sultan Haji banyak terjadi kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang yang ditimbulkan oleh rakyat. Selain menghadapi penentangan dari rakyatnya sendiri, Sultan Haji pun menghadapi suatu kenyataan tekanan dari VOC yang tuntutannya sesuai perjanjian harus diturut. Karena tekanan-tekanan itu, akhirnya Sultan Haji jatuh sakit hingga meninggal dunia pada tahun 1687. Sultan Haji merupakan salah seorang putra dari Sultan Abul Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa, pewaris Kesultanan Banten. Namanya Sultan Abu Nasri Abdul Qahar atau Abdul Qohar, namun lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Ia mendapatkan tahtanya bekerja sama dengan Belanda setelah menggulingkan ayahnya. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi, mengingat jika ia pewaris sah dari Kesultanan Banten, seharusnya tanpa melakukan kudeta terhadap ayahnya pun, ia dapat menerima tahta tersebut. Masalah ini dimungkinkan karena ketidaksabaran Sultan Haji untuk segera menduduki jabatannya. Karena ada putra Sultan Ageng lainnya, yang bernama Pangeran Purbaya, dianggap mampu menggantikan Sultan Ageng, atau Sultan merasa kurang sreg terhadap perilaku Sultan Haji. Namun dimungkinkan pula ada hasutan Belanda, mengingat hubungan Belanda dengan Sultan Ageng dan para pendahulunya kurang baik. Sedangkan jika mendukung Sultan Haji, maka Belanda akan lebih mudah menguasai perdagangan di Banten. Spekulasi terakhir ini yang mungkin paling mendekati, mengingat ada simbiosa mutualisme antara Belanda yang bertujuan melancarkan kepentingan dagangnya, dan Sultan Haji yang mengincar jabatan kesultanan. Ketika terjadi peperangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, yang dibantu Belanda, istana habis terbakar.
Tidak sedikit pula perkampungan menjadi musnah. Sejak Sultan Haji bertahta, banyak peristiwa-peristiwa yang sangat merugikan Kesultanan Banten, baik masalah perekonomian negara maupun perpolitikannya. Banyak sudah pemberontakan yang dilakukan rakyat, termasuk para pendukung setia Sultan Ageng. Tabiat Sultan Haji dalam menghadapi Belanda pun sangat bertolak belakang dengan para pendahulunya. Sultan Haji sangat mengandalkan bantuan militer dan bantuan ekonomi Belanda. Berakibat Banten tidak lagi memiliki kedaulatan penuh. Bahkan Belanda sangat mempengaruhi struktur pemerintahan Banten. Kata Untoro, 2007, menyebutkan, sejak ditandatanganinya perjanjian pada tanggal 17 April 1684, praktis kekuasaan Kesultanan Banten dapat dianggap runtuh. Lebih lanjut menyebutkan, perjanjian antara Kesultanan Banten dengan Belanda ditandatangani di Keraton Surasowan, dibuat dalam bahasa Belanda dan Jawa dan Melayu. Penandatanganan dari pihak kompeni dilakukan oleh Komandan dan Presiden Komisi Frans Koistak, Kapten Hermandir Swendepul, Evenhard van der Square serta Kapten Bangsa Melayu, Wan Abdul Kahar. Sedangkan dari pihak Banten dilakukan oleh Sultan Abdul Kahar, Pangeran Dipaningrat, Kiai Sukotajudin, Pangeran Natanegara, dan Pangeran Natawijaya. Sejak perjanjian tersebut, kompeni secara langsung aktif menentukan monopoli perdagangan Banten. Beberapa di antara peninggalannya yang monumental, ia membangun daerah-daerah yang rusak akibat perang. Selain itu ia membangun kembali Istana Surasowan. Untuk membangun Istana Surasowan ia pun meminta bantuan Cardil, seorang arsitek Belanda. Ia pun mengganti cara berpakaian ala Banten menjadi cara berpakaian Arab. Sekalipun pernah ditentang oleh Sultan Ageng ketika ia masih berkuasa, Sultan Haji meninggal dan dimakamkan di Sedakingkin, sebelah utara Masjid Agung, sejajar dengan makam Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji dikarunia beberapa orang anak, antara lain Pangeran Ratu, yang kemudian menggantikan tahtanya sebagai Sultan Banten, yang dikenal dengan sebutan Sultan Abul Fath Muhammad Yahya pada tahun 1687 sampai 1690, Sultan ke-8 di Kesultanan Surasowan Banten, namun hanya sebentar dan tidak mempunyai keturunan.